Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nulia Lubis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan terhadap tingkah laku sosiopatik. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari tingkah laku sosiopatik. Tingkah laku sosiopatik adalah tingkah laku yang dilakukan di luar batas kewajaran dan bahkan karena tingkah laku sosiopatik ini dia bakal merugikan masyarakat atau lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dan biasanya tingkah laku sosiopatik ini terjadi karena kebiasaan buruk yang diulang-ulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari tingkah laku sosiopatik. Pertama, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari tingkah laku sosiopatik menurut Hari. Hari mengungkapkan bahwa ada 4 ciri-ciri dari tingkah laku sosiopatik. Yang pertama ada antisosial. Penderita tingkah laku sosiopatik adalah orang yang antisosial. Jadi, penderita tingkah sosiopatik ini biasanya lebih cuek terhadap norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku pada lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dia tidak memperdulikan semua norma yang ada atau aturan yang diberlakukan pada lingkungan sekitarnya. Yang kedua, kepribadiannya sulit ditebak. Orang yang memiliki tingkah laku sosiopatik adalah orang yang memiliki kepribadian yang sulit untuk ditebak. Jadi, tingkah laku sosiopatik ini dia akan melakukan sesuatu hal tanpa berpikir panjang. Dia akan melakukan hal sesuai dengan kata hatinya tanpa memikirkan orang lain. Dia tidak peduli hal yang dilakukannya itu benar atau salah. Yang ketiga, pandai bersandiwara. Penderita tingkah laku sosiopatik adalah orang yang sangat pandai bersandiwara. Ketika ia melakukan sesuatu hal, dia akan berusaha menarik perhatian orang lain sebagai umpan atau pancingan dia bersandiwara agar orang lain bisa melihat dia dan mempercayai dengan semua perkataan atau perbuatan yang telah ia lakukan. Yang keempat, egois. Penderita tingkah laku sosiopatik adalah orang yang egois. Mengapa disebutkan demikian? Karena penderita dari tingkah laku sosiopatik ini dia adalah orang yang ingin memenang diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Dia ingin dipuji-puji, dia ingin dipuja-puja hanya karena keberhasilan atau sesuatu hal yang dilakukannya walaupun itu tidak seberapa. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri lagi dari tingkah laku sosiopatik secara umum. Yang pertama, tidak pernah merasa bersalah. Jadi, pengidap tingkah laku sosiopatik ini ketika dia melakukan kesalahan atau telah menyakiti orang lain, dia tidak akan memiliki rasa penyesalan di dalam dirinya bahwasanya dia telah berbuat salah. Yang kedua, gelagat seperti orang normal biasanya. Mengapa disebut demikian? Karena dalam bentuk tampilan luar atau fisiknya, orang normal dan orang yang memiliki tingkah laku sosiopatik ini tidak memiliki perbedaan dari tampilan luar. Namun, perbedaannya ada di dalam psikisnya atau kejiwaan. Kita kasih contoh, misalnya orang normal ketika melakukan perbuatan yang salah dia akan mengakui kesalahannya. Namun orang yang memiliki tingkah laku sosiopatik ini seperti yang dijelaskan pertama tadi, ketika dia bersalah dia tidak akan mengakui kesalahannya. Jadi perbedaannya itu ada di dalam psikis atau kejiwaannya. Yang ketiga, orang yang memiliki tingkah laku sosiopatik ini akan lebih sering berbohong. Dan ketika dia berbohong, dia tidak akan merasakan penyesalan terhadap dirinya sendiri. Bahkan ketika kebohongannya itu terungkap, dia bahkan menutupi kebohongan dengan kebohongan lain lagi. Jadi ketika kebohongannya itu terungkap, dia akan menutupi kebohongan dengan kebohongan, begitu seterusnya. Yang keempat, penderita tingkah laku sosiopatik ini senang melakukan pelanggaran. Ketika dia melakukan pelanggaran, itu ada rasa bangga terhadap dirinya sendiri, sehingga dia akan melakukannya berulang-ulang. Ketika ada peraturan yang dibuat itu bakal dilanggar sama dia karena dia senang melakukannya. Yang kelima, penderita dari tingkah laku sosiopatik ini dapat disebut sebagai seorang psikopat. Jadi, seorang psikopat ini dia lebih sering mencari keributan atau mencari gara-gara seperti berkelahi kepada orang lain. Dan biasanya si psikopat ini dia jarang berada di dalam rumah. Dia lebih senang di luar rumah. Dalam arti di luar rumahnya itu bukan untuk mencari pergaulan yang baik, tetapi dia akan mencari pergaulan yang dapat membuat keributan. Keenam, dia adalah orang yang impulsif. Impulsif di sini dimaksudkan bahwa dia orang yang sulit mengendalikan diri. Jadi ketika dia mencari keributan dengan orang lain, emosinya akan memuncak dan sulit untuk dikendalikan, sehingga dia bisa saja berniat untuk membunuh atau mencelakakan orang yang telah diajaknya untuk berkelahi atau berdebat. Yang
Yang ketujuh, dia tidak bertanggung jawab. Ketika sudah melakukan kesalahan, dia akan meninggalkannya begitu saja. Ketika dia sudah mencari keributan dengan orang lain dan ketika orang lain itu telah celaka, dia angkat tangan atau dia lepas tangan. Dia tidak akan bertanggung jawab tentang hal yang telah ia perbuat. Dan masih banyak lagi ciri-ciri dari tingkah laku sosiopatik lainnya. Kita dapat mengambil kesimpulan dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, bahwa tingkah laku sosiopatik ini adalah tingkah laku yang sangat buruk dan dapat merugikan banyak orang. Dan jelas dari ciri-ciri yang disebutkan, tingkah laku sosiopatik ini pasti tidak disenangi oleh lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pendekatan mengenai tingkah laku dari sosiopatik. Ada 3 cara pendekatan yang dapat dilakukan dalam pendekatan tingkah laku sosiopatik. Pertama, ada pendekatan biologi. Jadi cara memakai pendekatan biologi ini adalah dengan cara mendekati keluarga dan melihat langsung apakah memang si penderita tingkah laku sosiopatik tadi memang memiliki gen atau pewaris bahwasanya ada yang sebelumnya memiliki tingkah laku yang serupa di dalam keluarganya. Kedua, ada pendekatan psikologi psikiatri. Jadi pendekatan ini kita harus mengetahui kepribadian dari seseorang yang memiliki tingkah laku sosiopatik ini. Jadi kita dapat mengetahui apakah memang sebelumnya dia mengalami konflik atau ancaman atau apapun yang mengakibatkan kejiwaannya itu terganggu. Ketiga adalah pendekatan sosiologis. Jadi pendekatan sosiologis ini bisa dilakukan dengan cara kita mendekatkan diri kepada lingkungan sosialnya dan bertanya langsung apa penyebab terjadinya seseorang ini bisa memiliki tingkah laku sosiopatik. Bisa jadi karena adanya pengasingan pada masyarakat tersebut atau penolakan karena keberadaan dia di masyarakat tersebut, atau apa kita harus melakukan pendekatan sosiologis. Kita dapat melakukan pendekatan secara langsung dengan lingkungan tempat tinggal si penderita. Jadi kita dapat memakai 3 pendekatan-pendekatan tersebut guna mencari informasi mengapa seseorang tersebut bisa mengalami atau mendapatkan tingkah laku sosiopatik. Dan setelah kita mengetahui penyebabnya, kita dapat membantu dia untuk mengurangi sedikit demi sedikit tingkah laku sosiopatik. Kedua, kita dapat memberikan dia orang-orang terdekatnya atau orang-orang yang baik yang bisa membimbing dia sebagai teman bergaulnya, yang lama-lama akan membimbing dia dan menghilangkan tingkah laku sosiopatik yang pernah ada pada dirinya. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai pendekatan tingkah laku sosiopatik. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.